Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dadi Nurjamil, MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Dan jika sudah, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai perbandingan. Adapun materi yang akan dibahas itu ada pengertian perbandingan, kemudian jenis-jenis perbandingan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran yang sejenis. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A berbanding B atau A per B. Yang kedua, itu ada jenis-jenis dari perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga itu ada perbandingan bertingkat. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Jika dituliskan secara sistematis, maka rumus dari perbandingan senilai adalah A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, contohnya itu ada ketika kita membuat sebuah kue, maka semakin banyak tepung yang kita gunakan, maka semakin banyak juga kue yang akan kita buat. Adapun contoh dari soal perbandingan senilai, yaitu ada Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Nah, langsung saja kita masuk ke jawaban, di mana rumus dari perbandingan senilai itu ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Maka kita masukkan. Sebagai A1 itu ada 4 liter bensin. Kemudian A2 itu 7 liter bensin. Sama dengan 32 km itu sebagai B1, dan yang ditanyakannya itu adalah B2, yaitu jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra jika Hendra mempunyai 7 liter bensin. Maka kita langsung kerjakan dengan 4 per 7. Kita kalikan silang dengan 32 per X. Maka 4X sama dengan 7 dikali 32. X sama dengan 224 dibagi 4, sama dengan 56. Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra dengan 7 liter bensin adalah 56 km. Yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Adapun jika dituliskan secara sistematis, rumus dari perbandingan berbalik nilai itu ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, kita bisa lihat ya, perbedaannya antara perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai itu terdapat pada rumusnya. Jika perbandingan senilai itu adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2, sedangkan berbalik nilai itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1.
Adapun contoh soal dari perbandingan berbalik nilai, yaitu seorang pemborong sedang menghitung waktu untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Jika dibantu 9 pekerja, pengerjaan rumah selesai dalam waktu 32 hari. Agar pengerjaan rumah selesai dalam waktu 24 hari, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Kita langsung lihat saja pada pembahasan atau jawaban, di mana kita tulis dulu rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, kita lihat nih di dalam soal, itu ada 9 pekerja. Kita masukkan sebagai A1, kemudian selesai dalam waktu 32 hari, itu sebagai B1. Kemudian, agar pengerjaan rumah selesai dalam waktu 24 hari, maka 24 hari sebagai B2, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah, yang ditanyakan itu adalah A2. Kita langsung masukkan saja, di mana 9 per X, kita kali silang. Di mana 9 per X, kita kali silang dengan 24 per 32. 9 dikali 32 sama dengan X dikali 24. 288 per 24 sama dengan X. Maka X sama dengan 12. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk 24 hari adalah 12 orang pekerja. Setelah kita membahas materi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, maka untuk lebih memahami materi yang telah dibahas, alangkah baiknya kita untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Untuk jenis perbandingan bertingkat akan dibahas pada video selanjutnya, maka teman-teman harus stay tune ya. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.